Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati hadratu Syekh Hasyim Asy'ari wa salafuna sholih wa jami'i syaikhina wa masyayikhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ingkang kula hormati, ingkang tansah kula ta'zimi, wa fil mutaqaddimin wal akhos, sampun rawuh di tengah-tengah kita semua. Nggih wonten Kiai Ulin ingkang sampun jauh-jauh datang saking Seoul dan rombongan selaku Ketua PPLN niki nggih. Wonten Mas Andreas. Mas Andreas niki ketua napa? Panwaslu luar negeri. Jadi biasa di luar ya Mas Andreas ya. Yang saya hormati juga kepada Mbak Yanti. Mbak Yanti pundi Mbak Yanti? Nggih, Mbak Yanti selaku ketua MTD Muslimah Taklim Daegu nggih. Jangan sampai salah, MTD niku Muslimah Taklim Daegu. Sanes Malang Tempo dulu. Nggih, MTD Bu Yanti dan semua jajarannya sampun hadir. Wonten perwakilan saking FKMID. Ketuane hadir mboten niki? Mboten? Wonten Dewan Syuro FKMID dan Ngalimun, perwakilan dari Subhanul Waton, dan saya banggakan juga kepada ibu-ibu jamaah muslimah taklim Daegu. Mugi-mugi jenengan sedaya dipun paringi selalu barokah, ilmunya ilmu yang solehah, punya keluarga yang adem, ayem, tentrem. Amin. Sedayanipun usahane dipun gampangaken. Amin. Rezekinipun dipun lancaraken. Amin. Angsale kepanggih garwane dipun segerakaken. Amin. Tenan apa ora niku? Ya alhamdulillah rabbil alamin. Wonten siang punika kita tansah dipun paringi kesehatan, kenikmatan, keberkahan saged hadir, bisa hadir dalam acara rutinan MTD pada malam hari ini, pada siang hari ini ya. Niki dereng ngopi kopi soalnya. Pada siang hari ini dengan keadaan yang sehat, jajanipun pun cemepak, minumane pun cemedak. Nggih, sinambi kalih nyimak niki monggo sareng-sareng dipun sikat nggih. Dipun dahar nggih, sareng-sareng. Keranten ilmu niku pada siang hari ini tadi sudah diawali oleh napa sholawatan saking grup Subhanul Waton. Kenapa kok mesti kula niku kepingine wonten sholawatane Mahalul Qiyam ngoten nggih. Keranten niki sering saya sampaikan di beberapa majelis, di beberapa forum, bahwa
amal ibadah manusia, amal ibadah kita itu kemungkinannya cuma dua, diterima atau ditolak. Bainal qabuli wal mardud. Ada kemungkinan itu, kemungkinan diterima atau ditolak. Salat, jenengan ibu-ibu niki sing salat nggih, niku bisa diterima bisa ditolak. Zakat, sedekah, haji, bahkan sampai haji itu bisa diterima bisa ditolak. Yang pasti diterima niku napa? Illa sholatan alayya. Maksudnya napa? Sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pasti diterima. Amal ibadah yang pasti diterima itu adalah membaca sholawat. Karena sholawat itu salah satu ibadah yang perintahnya niku langsung datang dari Allah, dan Allah sebelum memerintahkan itu sudah menjalankan dulu. Teng Quran kan enten, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi innallaha setuhune sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat Allah niku yusholluna bersolawat Allah dan malaikat itu kepada kanjeng Nabi. Maka kemudian diikuti shollu bersolawatlah kalian kepada kanjeng Nabi. Niku nggih. Makanya sering kula sampaikan solawat itu adalah bagian dari menyelesaikan masalah tanpa masalah niku hakikate ngeming solawat niku. Napa-napa niku wis selawat mawon lah obate. Bahkan kula niki terutama kagem ibu-ibu nggih, ibu-ibu muslimah taklim daiku lek kepengin nirakati bahasa Indonesia ini napa? Muasane mboten. Paham tapi nggih menirakati niku. Nggih, paham menirakati putrane utawa keluargane supados adem ayem tentrem niku nggih diwaosaken sering-sering baca sholawat. Bahkan sholawat yang paling simpel mawon napa niku? Sholawat Jibril. Gimana bunyinya sholawat Jibril? Damel mix tunggal ngoten lho. Nah, niku tebe-tebe saking Indonesia coba dites suarane niku. Lah niku. Nggih, mboten napa-napa lah, sekalian kenalan. Nggih. Nggih. Sholawat Jibril. Monggo Mbak Mila. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ilfa. Nih sampai kaget nih vokalis subhanallah. Mboten napa-napa. Ya alhamdulillah saking semangatnya Mbak Mila niku to. Mboten napa-napa. Wis dicatet niku kalih Kanjeng Nabi. Nggih. Dados sholawat Jibril niku nggih sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Niku sholawat Jibril paling pendek, paling ringkes tapi paling ampuh niku. Karena apa? Dulu Nabi Adam ketika melamar ibunda Siti Hawa yang dijadikan sebagai mas kawin itu adalah sholawat Jibril. Meskipun pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan di dunia. Maka dari itu monggo sareng-sareng sholawatan lumiyan nggih. Mas sinten? Mas Janar, Mas Anas coba.
Selawat sing radik slow ben melo ngoten. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta syamsun anta badrun anta nurun anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta Ya Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nggih, matur suwun. Dados napa ibadah sing paling simpel. Misalkan jenengan iki sebagian besar kan nggih pekerja ya. Bekerja ya sambil bekerja niku ya kalau ingat baca sholawat ngoten mawon lah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ngoten. Tapi engko ya kala-kala kadang-kadang juga lupa ngoten. Ndak masalah. Tapi begitu ingat baca sholawat lagi ngoten. Insyaallah mengke hidupnya diparingi barokah, keluarganya adem ayem tentrem ngoten nggih. Sing tesih jomblo niku nggih mugi-mugi angsal cepetan angsal jodoh. Amin ya rabbal alamin. Kados napa sing sering kula sampaikan juga wonten salah setunggal sholawat sing kula angsal niku kitab niki sholawat niki banyak yang menyarahi, banyak yang mensyarahi. Salah setunggalnya Syekh Khalid Al-Azhari. Syekh Khalid Al-Azhari niku salah satu ulama muridnya dari Al-Imam Abul Mursi. Al-Imam Abul Mursi niku muridnya kuatah, santrine kathah, santrinya banyak. Salah satu yang menonjol itu adalah Syekh sinten Khalid Al-Azhari. Jadi beliau mengarang kitab namanya kitab Syarah Al-Burdah. Selain Zubdatur Ra'iqah. Zubdatur Ra'iqah itu juga salah satu kitab yang mensyarahi. Mensyarahi niku artinya napa? Menguraikan, mencoba menguraikan, mencoba menerjemahkan tapi secara luas. Itu namanya syarah. Itu Syekh Khalid Al-Azhari. Nah, di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa pengarang Imam Burdah siapa namanya? Imam
Al-Busiri. Imam Al-Busiri itu ketika beliau gerah teng kitab niki, di kitab ini diterangkan bahwa sakitnya niku falaj nggih, fa lam jim. Sakit falaj itu artinya yamutu nisfu badanihi, mati setengah awake. Berarti cara sekarang napa? Stroke ya. Jadi beliau pada saat itu Imam Al-Busiri terjangkit penyakit falaj utawa bosone awake dhewe napa? Stroke. Nah, ketika beliau stroke itu sudah putus asa. Karena apa? Mencoba berobat ke dokter A tidak bisa, ke dokter B tidak bisa, ke tabib A tidak bisa, ke Hanewon B tidak bisa. Jadi semua usaha sudah dicoba. Akhirnya di tengah-tengah hampir putus asa itu Imam Al-Busiri berangan-angan, berandai-andai, semoga saya itu dengan menyusun lirik-lirik cinta, ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbok menawa nanti penyakit saya bisa sembuh. Akhirnya dari situ beliau mengarang qasidah Al-Burdah. Al-Burdah niku intinya, isinya adalah madihun itu bukan hanya pujian gitu, tapi ungkapan yang lebih dari pujian. Nah, kalau pujian kan kita kepada istri itu pujian gitu. Tapi kalau madih itu ungkapan yang lebih dari pujian. Berarti cara bahasane dhewe napa? Apa kalau bahasa kita? Wah, kira tau ngerayu sing lanang-lanang ya. Ora romantis belas ya. Menyanjung mungkin ya. Mungkin menyanjung, sapa sing jawab ya. Ada hadiah enggak nanti, door prize? Ada. Oh. Nanti biar dicatat sama panitia. Gombal, gombal mukiyo ya. Jadi madih itu ungkapan cinta karena saking menggebu-gebunya ingin ketemu sama kanjeng Nabi. Kalau dadi kimutan bahwa kita ini kan jaraknya dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 1400 tahun. Bahkan kita pun tidak bisa melihat wajahnya beliau. Gitu? Yang kita tahu hanya deskripsi wajahnya beliau. Misalkan di dalam kitab-kitab Al-Barzanji, At-Tibai dan lain sebagainya itu dijelaskan bahwa ciri kanjeng Nabi rambutnya itu ndak keriting juga ndak lurus, berarti ikal. Ora kaya umam niki mboten umam niki mboten ikal itu. Niku rada jerawuk niku. Jadi ya kalau Nabi Isa kan lurus nggih, lurus. Kalau Nabi Sulaiman niku keriting. Kalau Nabi Muhammad tengah-tengahnya niku, ndak terlalu lurus juga ndak terlalu keriting. Kemudian beliau itu ndak terlalu secara postur ndak terlalu tinggi, ndak terlalu rendah. Maksudnya apa? Ketika beliau berkumpul dengan orang tinggi, beliau sejajar. Begitu juga ketika berkumpul dengan orang pendek-pendek kaya wong Indonesia dhewe ya sejajar. Jadi ndak kelihatan terlalu mencolok, membaur ngoten lho. Tidak terlalu mencolok, membaur, tapi elegan ngoten lho. Apa ya istilahnya? Sama tapi tidak sama. Jadi teng syair-syair niku kan basyarun bal huwa lakal basyar. Beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Makanya Mbah Nun M.H. Ainun Najib itu kan mengungkapkan seperti permata yang terletak di antara batu-batuan. Seperti itu kanjeng Nabi ini. Yang kita tahu ya deskripsi mawon. Tapi kok jenengan remen sholawatan itu loh. Motifnya apa itu? Gitu. Modusnya apa gitu? Seneng selawatan. Mahabbah, senang gitu, senang. Kemudian kenapa kok harus mahallul qiyam? Kenapa harus berdiri? Apakah di dalam syariat ada seperti itu? Gitu. Apakah
halal makruh kan biasanya ngoten. Dalile apa kan biasanya ngoten. Itu semua ekspresi cinta dan kasih kita kepada Kanjeng Nabi, itu ungkapan mahabbah. Karena apa? Karena tanpa beliau kita tidak akan menjadi seperti ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul ard. Jadi jika tanpa Muhammad saya tidak akan menciptakan bumi dan seisinya. Nggih kula contohaken mawon niki teng kitab Sayyid Muhammad Adawi Al-Maliki, namanya kitabnya itu Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaannya apa? Syariat yang diturunkan kepada kita itu syariat yang ringan, versi light ya. Cara bosone versi napa? Versi light, LTE ngoten. Versi light. Karena apa? Keberatan syariat yang sifatnya berat itu sudah dihilangkan. Contohnya napa? Ketika zamannya Yahudi maupun Nasrani, nggih, zamannya Yahudi dan Nasrani, syariat untuk membersihkan najis itu napa? Syariat membersihkan najis ketika pakaian kita kena najis contohnya. Niku mboten saged dibasuh. Harus dipotong. Harus digunting. Misalkan kerudungnya jenengan kena cipratan, nggih ngapunten, kena cipratan pipis misalkan ngoten contoh nggih. Najis kan niku. Itu harus digunting yang kena najis. Kula mbayangke kerudungnya Mbak Dewi mereke Gucci. Wah. Kena kecipratan najis. Dipotong mboten? Potong, ngenes niku. Padahal tukune 200.000 won niku. Piro, Mam? Kalau syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakaian kita kena najis cukup kita sucikan, kita basuh dengan air. Gampil mboten? Gampil. Okay, semuanya niku serba gampang. Kemudian zamannya umat Yahudi dan Nasrani, ketika seseorang melakukan dosa malam harinya, misalkan ibu-ibu niki dimirengke nggih, ketika melakukan dosa pada malam harinya, pagi harinya itu sudah ada pengumuman di depan pintunya rumah masing-masing. Oh, si Umam malam tadi masuk ke Norebang misalkan. Masuk ke Norebang gini itu terpampang di depan rumahnya niku tertulis otomatis, sehingga orang yang lewat kan ngerti, wah iki si bocah iki bar ngelakoni maksiat setelah melakukan dosa iki, dia akan dikucilkan. Lah ketika datang syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Semua ditutupi oleh Allah. Tinggal engko totalan buri perhitungan nanti di yaumul hisab semuanya. Ya, di situ Allah menurunkan sifatnya sebagai as-satir, maha menutupi. Tapi kadang menungso niku ya aneh. Gusti Allah sudah berusaha menutupi aibnya, kita sendiri yang mencoba mengumbar aib lewat media sosial. Jenengan media sosial ini apa? Friendster. Apa media sosialnya apa ini? Ibu-ibu muslimah taklim Daegu. Facebook. Oh, Facebook. Alhamdulillah sudah agak kemajuan ini. Facebook. TikTok sudah ada belum niki? Sudah. Oh, FYP ya. Sudah ada. Nah, media sosial memang seperti itu, sangat cepat sekali berkembangnya. Itu mengumbar aib lewat situ. Sudah Allah mencoba menutupinya dengan rapat, kita mengumbar di media sosial, curhat di media sosial. Waduh, suami saya telah melakukan ini, melakukan pemukulan ini, KDRT misalkan. Kan itu wong sak dunya bisa melihat, nggih napa nggih? Nggih, iku lak mengumbar aib sendiri. Yang baiknya, yang harusnya dilakukan, diselesaikan secara kedua belah pihak.
tidak diumbar di depan umum. Bahkan Kanjeng Nabi niku mencontohkan jangan sampai permasalahan rumah tangga kita itu orang tua kita tahu. Nggih, besan niku apa? Mertua maupun orang tua kandung itu jangan sampai tahu. Berusaha diselesaikan secara internal dulu, suami dan istri. Bahkan lek dua anak, anaknya udah sampai ngerti ngoten lho. Diselesaikan di kamar ngobrol berdua. Biasanya kan ibu-ibu ngoten karo bapak-bapak nih, bengine tukaran blas kabeh omongan metu loh. 1818 misalkan 1818 metu tuh, tapi besok paginya kan sudah keramas bareng. Loh nggih napa nggih? Lah jujur ya cukup sebenarnya diselesaikan, tidak usah diumbar di media sosial pun boten usah. Bahkan Allah Kanjeng Nabi niku dawuh napa kullu ummati afallahu bihim illal mujahirin, semua umatku akan diampuni oleh Allah kecuali orang mujahirin. Mujahirin itu siapa? Orang yang membuka aibnya di depan umum. Karena apa? Karena Allah sudah menunjukkan kasih sayangnya untuk menutupi aib, malah kita membuka aib. Niku namine mujahirin yang nantinya tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya terus ngoten nggih. Dan kula wingi didhawuhi kalih Bu Ketua Mbak Yanti bahwa tema ini napa tentang Dzulhijjah, meskipun Dzulhijjah pun rada akhir niki gitu. Dzulhijjah karena proses haji itu sudah selesai. Karena apa, bulan Dzulhijjah niku keistimewaannya kan yang sering kita dengar maupun yang ada di dalam literatur kitab klasik itu ya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Napa niku 10 hari awal bulan Dzulhijjah diantaranya ibadah napa? Puasa. Napa? Puasa napa? Puasa Arafah. Kok ora krungu kula? Puasa? Arafah terus Tarwiyah terus puasa Ramadan. Ramadan. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang asyhurum ma'lumat, yang kemuliaannya itu disebarluaskan oleh Allah. Salah satu bulan ya. Dikarenakan apa? Di bulan Dzulhijjah niku ada peristiwa yang sangat besar, beberapa peristiwa yang sangat besar. Salah setunggalnya yang sering kita dengar yaitu wonten pengorbanan Nabiullah Ismail alaihis salam. Kemudian ada perjuangan dari Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Tapi yang tidak kalah penting menurut kula itu adalah perjuangan Ibunda Siti Hajar. Kok suaranya alon banget, dereng ditedon apa manganane? Ibunda Siti Hajar. Jadi garwane Nabi Ibrahim niku wonten berapa? Wonten kalih. Sing pertama namanya Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Jadi ya dimadu. Jadi ya sebenarnya ceritanya kan ngeten ya. Di dalam kitab Qisasul Anbiya niku salah satu kitab yang menceritakan kisah-kisah para nabi, tapi sumbernya saking Al-Quran. Itu Siti Sarah menikah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam selama hampir 86 tahun niku tidak diberikan momongan. Sehingga pada saat itu Siti Sarah bilang, "Gimpun Mas," ngoten lho. Lek mirsane kan lek cara Jawane kan Mas. Lek cara Koreane kan Jagia. Lek cara Tulungagung napa Blitar napa? Mbak Dewi?
beb kaya cah nom brawe. Jadi sayang ngoten to. Nggih pripun Mas? Ini kita belum dikaruniai anak. Oleh karena itu saya insya Allah ridho jika jenengan menikah dengan wanita lain yang bisa memberikan keturunan. Jadi Nabiullah Ibrahim pada saat itu ya lek cara umum ya kesenengan ya wis oleh restu dari istri yang pertama. Lah akhirnya setelah itu mencari istri, mendapatkan niku Ibunda Siti Hajar, dan langsung sanalika diparingi keturunan, maksudnya hamil nggih. Nah ketika hamil itu Ibunda Siti Hajar, perhatian Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Ibunda Siti Hajar itu lebih besar daripada perhatian kepada Ibu Siti Sarah, sehingga ya sedikit banyaknya sifat natural perempuan keluar, yaitu cemburu mboten loh ngene kok alon iki cemburu mboten cemburu apa wis pernah nglakoni jenengan? Naudzubillah nggih, naudzubillah. Jadi agak cemburu, apalagi setelah melahirkan, wah tambah panas, tambah cemburu Ibunda Siti Sarah nih. Sehingga oleh Allah diperintahkan, ya wis Ibrahim, coba kamu dan Hajar dan anakmu keluar dari rumahnya Ibu Siti Sarah. Sehingga pada waktu itu dibawa ke lembah, bukit yang tandus gersang, yaitu bukit napa? Marwah, kok ujuk-ujuk wis Marwah jenengan. Bukit Bakkah yang sekarang menjadi Mekkah. Nggih, namanya Bakkah. Dibawa ke sana, ditinggal di sana. Jadi bayangke posisi Mekkah, kota Mekkah itu kan gersang nggih. Sudah pernah ke sana belum? Nggih, mugi-mugi sareng-sareng nggih. Jadi gersang, beda dengan kondisi yang sekarang. Wah, yang sekarang Starbucks pun ada sekarang ya. Warung Indonesia banyak sekarang. Hotel AC di mana-mana. Kalau dulu kalau bayang ke, ya Allah, tandus gersang, golek pione jom ya ora ono gitu. Nggawa cah cilik, cah bayi. Ismail niku tesih alit niku. Tesih kuwer-kuwer 5 bulan atau 4 bulan lah. Sedang butuhnya meminum ASI gitu. Lah niku bingung. Lah sedangkan Nabiullah Ibrahim mendapat dawuh dari Allah untuk meninggalkan Ibu Siti sinten? Siti Hajar. Sehingga pada saat itu Ibu Siti Hajar ya agak gelo niku napa? Agak kecewanya apa loh Mas, jenengan ngajak saya keluar dari rumahnya si Sarah, sekarang diajak ke bukit yang tandus, dan sekarang mau ditinggal cuman saya dan anak kecil, itu bagaimana ini? Ya, tapi kemudian Nabiullah Ibrahim bilang bahwa saya itu kula niki angsal wahyu saking Gusti Allah. Jadi pripun malih kula mau tidak mau itu harus menjalankan perintah dari Allah. Lah karena mendapatkan omongan seperti itu, Ibu Siti Hajar akhirnya ya mau tidak mau akan merelakan. Lah niku kuncine wong wedok niku nomor 1 harus ikhlas. Niku sing penting. Orang perempuan itu sing nomor 1 poinnya kudu ikhlas. Nggih. Ikhlasnya napa? Ikhlas terhadap semua ketentuan dari si suami. Si suami juga ngoten, cuma mentang-mentang dadi suami, istri harus ikhlas niku mboten. Si suami itu juga harus takut sama istri. Nggih, istilahnya bukan takut nggih, tapi apa? Penurut lah, pemanut ngoten kalih istri, karena kecenderungannya kan karena fisiknya laki-laki itu lebih besar, lebih kuat, sehingga dia kecenderungan berbuat semena-mena lebih besar.
Tapi sebaliknya, sikap laki-laki terhadap perempuan istri itu harus taat, harus patuh. Contohnya sudah banyak, dalilnya pun banyak. Dalilnya banyak. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu karangane Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa qalla minal awliya illa wahwa tahta hukmi imraati illa wahwa tahta hukmi imraati, bahwa wali-walinya Allah itu pasti dia tunduk pada perkataan perempuan, perkataan istri. Makanya kalau lek karo tiang istri mboten wantun kula. Nah, makanya statusnya kan selain istri Dewan Pertimbangan Agung nih, Mahkamah Agung, keputusan semua harus lewat istri. Bener Mas Anas, sampean ojo guyang-guyu, sok nglakoni dhewe sampean. Bukan takut ngajeni ngoten. Ngajeni istri ngoten. Jadi semua proses di dalam rumah tangga harus diselesaikan antara suami dan istri. Tapi porsi yang harus diutamakan itu adalah istri. Karena sesuai Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar itu khalifah yang sangat terkenal brutal, berani, tegas dan visioner. Tapi apa yang terjadi ketika di depan istrinya beliau tidak berkutik. Ada sahabat sowan melihat Sayyidina Umar dicelatoni karo bojone. Celatoni niku di Jansori niku lho. Diomeli. Sayyidina Umar niku cuma tertunduk mendel. Lah sing sowan niki dadi sungkan. Jadi tidak mau sowan, balik melipir akhirnya. Pak Presiden lagi diseneni bojo. Ngoten ta. Akhirnya melipir pulang. Melipir diceluk, ngopo sampean kok mulai? Gak situ sowan ta? Gak bahaya ta? Ngoten ta. Gak situ sowan diceluk akhirnya. Si yang mau sowan itu tanya, Sayyidina Umar, jenengan itu khalifah yang tegas, presiden pemimpin yang pemberani, bahkan membela kalimatul haq la ilaha illallah itu paling terdepan. Siapa yang menghina Allah dan Rasulnya akan ditebas kepalanya. Bahkan setan lek mirsani jejaknya Sayyidina Umar itu mboten wani, tidak berani lewat di jejaknya Sayyidina Umar itu ndak berani. Niku setan loh niku. Setan loh Mas Anas. Kalau sanes delok Iskandar loh, setan loh niku. Niku ndak berani lewat saking wedine kali Sayyidina Umar. Tapi begitu istrinya celatu paham nggih? Celatu niku mendel mawon. Nah niku kula terapke. Saya itu tanglutono niku garwane kula. Ketika garwane kula mulai weng ngoten to. Kula mendel mawon. Tapi ngoten nggih salah. Salahe napa? Sampeyan iki yo meneng wae to Mas, ngoten to. Biasane wong wedok ngoten. Diajak diskusi malah meneng wae ngoten. Dijawab. Nggih mboten niku kula niku meniru nggih sedaya niku Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar dan sedayanipun, bahwa semuanya niku manut terhadap istri. Makanya lek punya istri jenengan yo ngajeni karo tiang istri. Jangan mentang-mentang jenengan paring nafkah misalkan. Paring nafkah terus semena-mena terhadap istri. Istri lagi capek kok minta napa? Oh minta pijiti, minta servis, yo dihormati lah, istri juga manusia gitu, lagi capek. Gimana Bang Bu? Ada yang seperti itu? Teko wong ya? Oh nggih. Loh, Mas Anas selawatan sih Mas Anas, biar ndak ngantuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
yasin habib. Ai adik berjilbab hitam. Ibu bagus. Ai adik berjilbab hitam. Hitam ada. Ai adik berjilbab biru, cantik manis seulat bulu. Ada salam dari ayah ibu, bulan depan jadi menantu. Salatullah salamullah ha Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa tuhadi Rasulullah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah Rasulullah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah. Nggih, matur suwun. Ya muga-muga Mas Anas cepet dapat jodohnya. Amin. Terus Siti Hajar ini kok sing kados diceritakan pada umumnya karena Nabiullah Ismail niku sudah mulai haus nggih. Sudah mulai haus, sedangkan susunya sinten Siti Hajar niku mboten medal malih karena belum minum air. Akhirnya berusaha mencari air. Maksudnya nopo? Selain kita itu ikhlas, kita itu tawakal, tapi juga harus berusaha, sehingga diabadikan dalam salah satu rukun ibadah haji. Ada salah satu rukun yang namanya pun sa'i, yang lari-lari di antara bukit Safa dan Marwah. Ngoten nggih. Lah niku bulan Dzulhijjah istimewa karena satu nggih. Satu, ada ibadah waktu dan tempatnya tertentu, yaitu ibadah haji. Waktu dan tempatnya tertentu. Waktunya di bulan Dzulhijjah, kemudian tempatnya di Mekah tertentu. Tidak bisa jenengan misalkan kemarin pas corona kan dilarang, ditutup, di lockdown. Ya udah kalau gitu Gus, saya mau ibadah haji di Blitar misalkan, bikin miniatur Ka'bah keliling muteri ping 7, mboten angsal mboten angsal. Tetap harus waktunya di bulan Dzulhijjah, tempatnya di Makkah. Niku harus niku istimewanya bulan Dzulhijjah yang pertama. Kemudian kejadian yang kedua, ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah niku ibadah kurban, dan itu tertentu juga waktunya. Di bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13, pokok ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Jadi kurban itu tidak harus selesai sholat Idul Adha kabeh dibeleh niku mboten. Boleh besoknya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, ngoten lho. Jadi ndak harus semua sembelih serentak tanggal 10, ngoten ndak harus. Bisa berikutnya sampai tanggal 13 niku boleh, supaya nopo distribusi dagingnya niku merata. Jadi hari ini misalkan tanggal 10 kurban dari Daegu tersebar di Korea Selatan,
Kemudian tanggal 11 kurban dari Gimhae tersebar di Korea Selatan. Jadi giliran itu ada faedahnya semua. Lah pripun Gus, saya mau kurban, adanya rezeki itu ketika setelah hari raya Idul Fitri, boleh nggak berkurban? Boleh mboten? Tidak boleh. Kalau jenengan memaksa berkurban, berarti itu dihitung sebagai sedekah. Ngoten nggih. Jadi waktunya harus spesifik tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah kurban. Lah bagaimana cara menghitung mampunya? Ngoten toh. Karena napa? Karena orang yang mampu tapi tidak mau berkurban itu seakan-akan fayamutu ayyakuna yahudiyan au nasroniyan. Jika dia tidak mau berkurban, dia akan menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi kalau mampu. Lah kula kinten kalau teman-teman Korea Selatan yo sangat mampu lah. Sangat mampu. Niku hitungan lembur 2 hari oleh wedhus gitu. Ini semua kemarin berkurban enggak? Belum. Loh. Gak bahaya ta sampean. Loh, jadi ukuran mampunya itu dihitung ibu-ibu. Ukuran mampu, jenengan punya aset rumah, berarti mampu toh? Mampu. Punya aset gelang perhiasan, berarti punya aset sepeda motor, punya aset mobil. Kecuali belum punya rumah, belum punya tanah, niku tidak wajib berkurban. Tapi kalau jenengan niki wis yakin lah, hakul yakin kemampuan berkurban sudah ada, tapi kok ndak berkurban itu bagaimana ini? Korban perasaan, wah ya. Ora ono sing diperasaan yo korban perasaan. Jadi mampu, dihitung mampunya seperti itu. Karena efek tidak berkurban kalau mampu niku sangat bahaya ya. Bisa dihitung sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak mampu berhaji juga tidak mampu berkurban? Nopo niki ibadah Gus yang bisa dilakukan? Ada selanjutnya, yaitu ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah. Puasa tarwiyah pada tanggal 8, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tarwiyah itu artinya pun mamang. Mamang itu apa? Ragu-ragu, masih proses berpikir. Karena pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam menerima perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini rada mikirin apa? Bener enggak ini perintah dari Allah? Jangan-jangan ini perintah dari iblis. Nah, pada tanggal 8 makanya disebut sebagai tarwiyah. Tarwiyah karena masih berpikir. Kemudian tanggal 9 begitu mantep Nabi Ibrahim, oh ini memang benar-benar perintah datang dari Allah. Makanya dinamakan puasa Arafah. Arafah niku artinya apa? Mengetahui. Tarwiyah Arafah. Baru tanggal 10 dilakukan ritual penyembelihan. Lah niki pripun Gus, lek mboten saged haji, mboten saged kurban, mboten saged poso, pripun ibadah yang harus saya lakukan? Tenang saja, masih ada. Napa niku? Salat sunnah Arafah. Sudah pernah sholat sunnah Arafah belum? Belum. Durung mulai fotokopi pusat ada niku sholat sunnah Arafah. Pripun niku tata caranya? Sholat sunnah Arafah dilakukan tanggal 9 gitu. Setelah sholat duhur, sebelum sholat asyar. Kira-kira ngoten. Setelah sholat duhur, sebelum sholat asyar, tanggal 9 Dzulhijjah. Lah, jumlah rakaatnya berapa? 12
dua, ya rodok salah. Ada 4 rakaat. Nggih. Ada 4 rakaat. Tapi dengan 2 kali salam. 2 kali salam. Denget-denget. 4 rakaat, 2 kali salam. Yang dibaca nopo setelah baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Nopo niku? Coba sinten Mbak sing nyekel mic sinten? Mbak Mila, Al-Ikhlas Mbak Mila. Nggih. Oh, sin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Oh, nggih. Ada berapa ayat berarti? Nggih, dihitung pinten? Ada berapa? 5. 5? Oh, 5 nggih. Oh, info dari pusat 5 ngoten. Pesantren itu gimana sih? Al-Zaitun. Aduh. Nggih. Jadi ayatnya ada 4, pendek kan? Setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Jumlah rakaatnya berapa? 4. Berapa kali salam? 2. Setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Tapi jumlah Al-Ikhlasnya itu 50 per rakaat. Oh. Loh kok O iku lho piye? Kok O niku lho pripun? Jadi setelah rakaat pertama, misalkan rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas sebanyak 50. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas 50, seterusnya sampai rakaat keempat. Nggih, niate gampang, usolli sunnatan liyaumi arafata ngoten lillahi taala napa makmuman napa terserah nggih, ngoten mawon. Usolli napa? Niate pripun? Usolli sunnatan liyaumi arafata lillahi ta'ala, ngoten nggih. Itu bisa dilakukan. Makanya ini karena sudah kelewat, bisa dilaksanakan nanti tahun depan insyaallah. Mugi-mugi dipun paringi panjang umurnya, dipun paringi saged ngelampahi kesunahan-kesunahan, dan hidup kita semakin bertambah barokah. Terus niku ibadah-ibadahnya mulai dari haji, kurban, puasa, kemudian sholat sunnah Arafah. Lah sing sae niku memang sholat sunnahnya ada di Bukit Arafah sana. Bukit Arafah niku cedhak kali Mekah niku. Di sana tempat yang makbul, meskipun teng Arafah niku kan wong haji niku namung wukuf nggih. Wukuf niku diam. Wukuf di Arafah niku ya datang ke Bukit Arafah, diam di situ ngoten. Tapi sama ulama biasanya ditambahkan ya baca wirid, baca zikir-zikir yang bisa dibaca. Apa la ilaha illallah la syarikalah ngoten saged. Jadi lain benjing kesempatan berangkat haji nggih tahun depan, amin. Niku ya jangan kaget loh, kok haji kok ngene wae gitu. Haji kok gitu-gitu. Saya memang gitu syariatnya. Pertama ihram, wukuf, tawaf gitu, sa'i, jumroh dan lain sebagainya sampai tahallul nggih ngoten niku. Karena ibadah niku sifatnya wonten kalih nggih. Ibu-ibu, ibadah niku ada yang sifatnya ta'akkuli, ada yang sifatnya ta'abbudi. Ibadah yang sifatnya ta'akkuli itu masih bisa dinalar dengan akal. Oh kok kenapa kita harus zakat? Ya supaya pemerataan sosial, menumbuhkan kepedulian sosial. Itu masih bisa kita nalar, kita logika. Tapi kalau ibadah yang sifatnya ta'abbudi niku wis info saka pusat, ndak bisa diapa-apa. Misalkan contoh jumlah rakaat salat. Kenapa kok zuhur 4? Kenapa kok subuh 2?
Kenapa kok Isya 4? Itu kenapa itu? Kenapa ibu-ibu? Info dari pusat. Wis ra iso diutek-utek. Misalkan napa Mas Iskandar, aku kok pengen subuhku iki lebih bermanfaat, tak tambah subuh menjadi 8 rakaat misalkan. Niku ya padha wae aliran pesantren. Oh, jenengan saya ngomong lho. Nggih ngoten nggih Dzulhijjah. Dados mugi-mugi ibu-ibu sedaya terutama jamaah muslimah taklim Daegu niki saged meniru apa yang sudah dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena keturunan Nabiullah Ibrahim niku kualitasnya sangat baik. Saking jalur Ismail maupun saking jalur Iskandar, Ishak, itu semua jalurnya dari wong-wong gede nih. Ismail mudun sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku dadi wong top-top. Lah itu bisa kita contoh. Misalkan jenengan ingin punya anak yang top, itu bisa nyontoh dari amalane Ibu Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Contohnya nopo? Amalan beliau ini tak kasih bocoran toko pusat ini. Amalan Nabiullah Ibrahim punya anak yang top niku satu, beliau itu sering berdoa. Doanya nopo? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa dibaca walaupun beliau belum punya anak. Jadi sebelum menikah niku dibaca, Mas Anas. Jangan hanya kepada yang sudah punya anak, yang sebelum menikah pun dibaca. Benpar sholat diwaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena nopo? Karena cita-cita seorang muslim satu-satunya itu adalah melihat punya anak yang soleh niku, Bang. Cita-cita wong muslim niku mung niku. Jadi Kanjeng Nabi dawuh niku, ma syai'un ahabbu ilal mar'il muslim illa ayyara waladahu wa walidahu wa akhahu muti'ina lillahi ta'ala. Seorang muslim itu sangat suka apabila melihat anaknya, melihat orang tuanya, melihat dulur-dulur ini dalam keadaan taat kepada Allah. Ini sing diharap-harap niku. Investasi yang sangat besar itu ya investasi anak. Sebabnya apa? Lek jenengan sudah meninggal, jenengan sudah wafat, ya yang bisa nyambung doa itu adalah anak. Jenengan meh doa dalam kubur ndak bisa. Ono sinetron doa dalam kubur ndak bisa. Nggak bisa, wis cangkeme wis ditutup. Nggak bisa tangannya, nggak bisa berkutik. Yang bisa siapa? Anak cucu. Makanya bener-bener nih teman-temanan ditirakati, didoakan nyuntuh Nabiullah Ibrahim. Doa napa? Rabbana min azwajina qurrata a'yun lil muttaqina imam. Kemudian yang kedua, ya tak kasih bocoran malih. Selain berdoa, Nabiullah Ibrahim niku terkenal rajin bersedekah. Sehingga julukannya Nabiullah Ibrahim niku abad duyuf. Abah niku bapak, duyuf niku tamu. Jadi bapake poro tamu. Maksudnya apa? Ketika ada tamu sowan kepada Nabi Ibrahim, itu pasti dikasih makan. Bahkan beliau tidak mau makan sendiri. Ketika mau makan cari teman, golek konco. Ayo sopo durung mangan, ayo bareng. Ya sing jomblo ini rada angel. Sing jomblo rada angel. Ngejak agasi malah ditempelin sampean. Ngejak agasi ditempelin. Yang sudah punya istri kan enak. Ayo mangan dek bareng.
metu golek tonggo, ayo mangan bareng yuk, yang belum makan makan. Nabi Ibrahim ngoten. Bahkan diceritakan di dalam salah satu kitab niku beliau sampai berjalan sekitar 10 km cuman mencari teman untuk makan bareng. Tapi sing bayari Nabi Ibrahim, duduk koncone kon bayari ngoten mboten sampeyan senengane. Nabi Ibrahim sing bayari, sing sedekah niku Nabi Ibrahim. Makanya sampai dadi anak putune niku orang top-top, orang besar-besar. Itu bisa dicontoh dengan pirsani. Jenengan kalau sowan ke kiai-kiai niku pasti di akhir mesti diajak makan. Sowan teng Gusmus teng Rembang, terakhir pasti diajak makan. Sowan teng Kiai Anwar Mansur Lirboyo, terakhir bareng ngobrol-ngobrol ngoten mesti diajak, ayo le mangan le, ayo ndang memburi ngono, gantian tamune ngono. Sowan teng Kiai Iskandar ngoten mengke. Sowan teng Kiai Iskandar ngoten. Kok teko terakhir dikon madang umpamane nggih. Dadi 1 berdoa, 2 bersedekah. Niku sing dilampahi Nabiullah Ibrahim selama hampir 80 tahun. Istiqomah ngelampahi niku. Nek misalnya doane mboten apal wis saged jenengan. Misalkan basa Jawa ya monggo. Muga-muga Gusti kula keturunane kula dados keturunan ingkang salehah ngoten. Saleh-salehah ngoten pun cepak. Dzurriyyatan thayyibatan ngoten nggih pun saged ngoten. Karena yang kita harap, yang bisa kita harapkan ya hanya anak yang saleh nantinya. Nggih. Kula kinten cekap semanten nggih. Wektalipun karena konsumsinya nanti semakin lama semakin dingin nih. Kalau tidak segera dimakan. Loh, saestu niku. Tujuane awake dhewe niki ngumpul niki ya madang. Loh, dalile wonten mboten? Wonten. Takon dalil jenengan iki. Anten mboten Cak Budi? Wonten. Napa? Nah, iki nang kitab Ar-Rasail As-Salafiyah iki tak jelaske. Jadi di dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah itu Kanjeng Nabi dideskripsikan dengan sahabat-sahabatnya. Karena as-sahabah ar-rasyiduna yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kebiasaan sahabat-sahabat dulu itu adalah berkumpul majelis ngeten iki. Berkumpul baik itu di masjid, di rumah-rumah, di one room, di three room, ngumpul. Lah Kanjeng Nabi biasanya dugi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawuh dugi. Ya apa iki? Penake bifean apa piye ngene iki ngoten ta? Apa yang dilakukan? Ya tanasyadunal asy'ar, menyenandungkan syair-syair, selawatan. Wow, sampun gitu. Wa yatasaalunal akhbar, saling menanyakan kabar. Kabare piye? Kerjaanmu lancar ora? Sing nganggur ya takon file-file, pabrikmu buka file ora? Wolgepe piro 5 kilo apa 6 kilo? Nah niku wa yatasaalunal akhbar. Iki pasti wis takon-takonan iki. Sing jomblo ya ngono, piye ponakanmu ana sing ayu ora? Niku takon kabar. Kemudian selanjutnya baru wa yakuluna wa yashrabuna, madang gede. Kanjeng Nabi ngoten kali sahabat, madang gede, ngopi mboten enten kopi sih. Tesih minum bareng-bareng ngoten. Nggih toya pethak, toya zam-zam ngoten. Dadi lek acara ngaos mboten enten madang-madange kirang afdol, mboten sesuai karo sunah niku nggih to berarti. Nggih. Nggih ngoten mawon, matur suwun sanget. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten, mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi barokah sedayanipun, dan sedaya dados catatan mengke wonten akhirat, catatan yang hasanah, diberikan keturunan yang dzurriyyatan thayyibatan, dan kemudian nanti bisa kembali ke tanah air Indonesia dengan keluarga, menjadi keluarga yang adem, ayem, tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk yang pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Gus Muhammad Habibi, kami persilahkan. Kok lemes toh Mbak? Pun sudah lapar ini kelihatannya. Ya, sedaya semuanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'adat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضله سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.